Selamat siang Bu Eda, saya akan menjawab forum diskusi perusahaan yang telah menerapkan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, yaitu Pupuk Indonesia, sebuah perusahaan pupuk milik negara yang telah menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi berbagai bahaya kesehatan di tempat kerja, termasuk paparan bahan kimia, depresi karyawan, dan burnout. Komitmen mereka terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja sebagai berikut. Yang pertama, zat kimia. Karyawan yang bekerja dengan pupuk atau bahan kimia menghadapi risiko seperti luka bakar akibat bahan kimia, masalah pernapasan, dan kondisi kesehatan jangka panjang seperti kanker atau kerusakan organ. Pupuk Indonesia telah mengembangkan kebijakan K3LL untuk memastikan operasi yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Perusahaan menekankan pentingnya penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan kimia yang tepat, bersama dengan program pelatihan rutin untuk mendidik karyawan tentang risiko yang terkait dengan paparan bahan kimia. Langkah-langkah pencegahannya yang pertama, mengidentifikasi zat-zat berbahaya, tingkat toksisitasnya, dan potensi rute pemaparan seperti penghirupan, kontak dengan kulit, atau tertelan. Lalu menerapkan protokol keselamatan yang komprehensif untuk penanganan bahan kimia, memastikan lembar data keselamatan tersedia untuk semua bahan kimia dan mudah diakses oleh karyawan, menetapkan prosedur yang jelas untuk situasi darurat seperti tumpahan atau kebocoran bahan kimia, sertifikasi khusus untuk karyawan yang bekerja langsung dengan bahan kimia berbahaya, menggunakan alat pelindung diri dengan benar seperti sarung tangan, kacamata, respirator, dan pakaian pelindung, audit keselamatan rutin untuk memeriksa area penanganan bahan kimia agar sesuai dengan standar keselamatan, dan pelabelan dan penyimpanan yang tepat untuk menghindari paparan atau kontaminasi yang tidak disengaja. Yang kedua, depresi karyawan. Pupuk Indonesia membina lingkungan kerja yang mendukung dan menyediakan akses ke sumber daya kesehatan mental, mendorong komunikasi yang terbuka, dan mengurangi stigma yang terkait dengan kesehatan mental. Perusahaan menawarkan program bantuan karyawan dan memastikan bahwa karyawan mengetahui dan dapat mengakses layanan ini. Langkah-langkah pencegahannya yaitu program kesadaran untuk mengedukasi karyawan tentang kesehatan mental, tanda-tandanya, dan cara mencari bantuan. Pelatihan kepada manajer dan supervisor tentang cara mengenali tanda-tanda awal depresi dan cara mendukung karyawan secara efektif. Membuat saluran komunikasi yang jelas dan terbuka bagi karyawan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka tanpa takut akan stigma, dan menerapkan kebijakan yang membatasi lembur yang berlebihan dan mendorong cuti yang teratur. Yang ketiga, burnout. Pupuk Indonesia menyadari pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dan menerapkan strategi untuk mengurangi kelelahan. Hal ini termasuk mendorong waktu istirahat yang cukup dan menumbuhkan budaya di mana karyawan merasa dihargai dan didukung. Perusahaan mendorong waktu istirahat yang teratur dan menyediakan sumber daya untuk membantu karyawan mengelola stres secara efektif. Langkah-langkah pencegahannya yaitu pekerjaan didistribusikan secara adil di antara para karyawan untuk mencegah pembebanan yang berlebihan pada setiap individu, dan membuat kebijakan yang mendorong istirahat teratur selama hari kerja, termasuk jam makan siang yang telah ditetapkan dan tambahan waktu istirahat untuk beristirahat. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.